Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Fatihah Rahman dengan NIM 53114220881. Kini saya akan menjelaskan materi dulu terkait Apache Hive yang saya ambil pada tugas pengganti UTS. Nah, di sini apa itu Apache Hive? Hive adalah infrastruktur gudang data yang dibangun di atas Apache Hadoop. Nah, Hive ini menyediakan mekanisme untuk memproyeksikan struktur ke data dan mengquery data menggunakan bahasa yang mirip dengan SQL yang disebut HiveQL. Hive menggunakan MapReduce dan HDFS untuk memproses dan menyimpan atau mengambil data. Nah, di sini juga ada namanya Hive Metastore. Nah, ini kan ada 4 cabang. Nah, ini nanti ada Apache Spark, ada Apache Hadoop yang masuk dalam materi. Di sini ada Hive Metastore, adalah repositori pusat dari metadata untuk tabel dan partisi Hive yang disimpan dalam database relasional. HMS disediakan akses bagi klien ke informasi ini menggunakan API layanan Metastore. Hive Metastore menjadikan komponen dasar untuk data lake yang menggunakan perangkat lunak sumber terbuka seperti Apache Spark dan Presto. Bahkan seluruh ekosistem alat, baik yang terbuka maupun tidak, dibangun mengelilingi Hive Metastore yang diilustrasikan dalam diagram berikut. Apache Hive adalah sistem guna yang data yang terdistribusi dan toleran pada kesalahan yang memungkinkan analitik dalam skala besar. Gudang data menyediakan pusat penyimpanan informasi yang dengan mudah dianalisis untuk membuat keputusan yang tepat dan didorong dengan data. Hive menyediakan antarmuka SQL yang memudahkan pengguna untuk mengakses dan mengelola data yang tersimpan dalam sistem Hadoop. Hadoop adalah sebuah framework yang dirancang untuk penyimpanan dan pemrosesan dataset besar di lingkungan komputer terdistribusi. Berikut arsitektur dari Hive itu sendiri. Di sini kan ada bagian Hive Client. Nah, Hive Client ini digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan Hive server melalui Hive Drive. Ada beberapa jenis klien nih yang dapat digunakan. Yang pertama ada Drive Application, menggunakan Drive untuk berkomunikasi dengan Hive server melalui Hive Drive client. Nah, di sini ada JDBC application, aplikasi yang menggunakan JDBC driver untuk berkomunikasi. ODBC application yaitu menggunakan ODBC driver untuk berkomunikasi dengan Hive, dan ada juga CLI. Nah, kemudian ada Hive Service. Hive Service adalah lapisan layanan yang memproses permintaan dari klien dan mengelola eksekusi query. Yaitu ada Hive Server, mengelola koneksi dari klien dan mendistribusikan permintaan ke driver Hive. Kemudian ada Hive Driver, komponen yang menunjukkan query Hive QA menjadi pekerjaan MapReduce atau tes. Driver ini mengelola siklus hidup query dan mengkoordinasikan eksekusi. Kemudian ada Metastore, penyimpanan metadata yang menyimpan informasi tentang skema dan lokasi data itu. Dalam diagram, Metastore menggunakan database lain seperti MySQL and PostgreSQL. Nah, kemudian ada Processing and Resource Management. Apa sih maksudnya? Lapisan ini mencangkup komponen yang mengatur eksekusi dan pengelolaan sumber daya untuk pemrosesan data. Nah, di sini ada MapReduce V1 dan MapReduce V2. Nah, paradigma program yang digunakan untuk memproses data dalam skala besar versi 1 dan versi 2 ini pada literasi berbeda dari framework MapReduce. Kemudian di sini ada tes. Nah, tes ini adalah framework eksekusi data yang lebih canggih dibandingkan dengan MapReduce, memungkinkan eksekusi yang lebih efisien dan lebih cepat, yang sistem manajemen sumber daya yang digunakan untuk mengelola dan menjadwalkan pekerjaan di klaster Hadoop. Kemudian ada distribusi store yang kita menggunakan HDFS. Lapisan ini mengacu pada sistem penyimpanan
distribusi yang digunakan oleh Hive. Nah, sistem penyimpanan terdiri ini menyediakan penyimpanan data yang dapat diskalakan dan andal untuk aplikasi yang berjalan di Hadoop. Nah, kapan Hive sebaiknya tidak digunakan? Yaitu jika datanya tidak melebihi dari ukuran GB. Karena emang dasarnya ini Hive itu untuk digunakan big data. Kedua itu, jika kita tidak menemukan skema atau membawa skema ke dalam data yang sulit atau tidak mungkin dilakukan. Karena ada cara yang lebih gampang lagi. Jika kita menggunakan respon dalam hitungan detik dan untuk aplikasi dengan latensinya rendah, Hive menggunakan MapReduce untuk memproses data yang memakan waktu untuk menyelesaikan tugasnya. Jika aplikasi yang dibuat memerlukan respon dalam hitungan detik atau memiliki latensi rendah, Hive sangat tidak cocok. Jika RDBMS dapat menyelesaikannya, jangan buang waktu menggunakan Hive karena mungkin Hive tidak efisien dan hanya lama waktunya. Kemudian di sini ada keuntungan dari Hive. Nah, dapat digunakan sebagai ETL. Hive dapat digunakan untuk proses ekstrak, transfer, load, yang berarti Anda bisa mengolah data dari berbagai sumber, mengubahnya sesuai dengan kebutuhan, dan membuatnya ke dalam sistem untuk analisis lebih lanjut. Ada kemampuan untuk melakukan query and analysis, yaitu melakukan analisis data yang mirip sama bahasa dari SQL yang disebut dengan HQL. Nah, kemudian ada dapat menangani set data yang besar ya, karena Hive dirancang untuk menangani volume data yang sangat besar, seringkali dalam skala terabyte atau petabyte. Ini membuatnya ini sangat ideal digunakan. SQL adalah filter join group by di atas MapReduce. Hive menyediakan antarmuka SQL untuk menjalankan operasi MapReduce di Hadoop. Ini berarti menggunakan perintah SQL seperti filter yang tadi join group by untuk menjalankan tugasnya MapReduce yang kompleks tanpa perlu menulis kode MapReduce secara manual. Dan sini ada fitur Hive ya, kemiripan dengan SQL. Hive sangat mirip ya dengan query SQL pada RDBMS. SQL didasarkan pada kerangka kerja SQL 92 dan dapat dikatakan bahwa fungsinya seperti SQL untuk Hadoop dan DFS, untuk Hadoop DFS. Nah, perbedaan dari SQL sendiri itu perbedaan utama adalah bahwa query Hive dieksekusi pada infrastruktur Hadoop bukan pada basis data tradisional. Ini memungkinkan Hive untuk menskalakan dan menangani set data yang sangat besar, set data yang begitu besar hingga basis data tradisional yang mahal dan berkinerja tinggi pun akan gagal. Eksekusi internet dari query Hive adalah melalui serangkaian pekerjaan MapReduce yang dihasilkan secara otomatis. Nah, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan mengenai Hive. Kemudian kita lanjut mempelajari cara bagaimana sih menginstal Hive itu sendiri. Nah, Hive itu kan karena dari awal itu dari didirikan Apache Hadoop, maka kita harus memastikan bahwa Apache Hadoop ini terinstall di laptop kita. Nah, di sini saya akan menggunakan Apache Hadoop-nya itu 2.7.0. Nah, untuk mendownloadnya itu download targets. Nah, karena di sini saya sudah mendownload, maka kita membuka data downloadannya itu di file download, kemudian misalnya ada Hadoop. Nah, kemudian kita harus mengekstraknya ke dalam file C. Di sini kita klik kanan, kemudian di sini kita ekstrak filenya itu ke file C. Kemudian kita klik OK karena sudah ada install Hadoop yang sudah diekstrak. Nah, untuk Hadoop ini kita harus merename-nya menjadi nama Hadoop saja. Ini kita harus menginstal Apache Derby. Nah, untuk membuka itu kita membuka Apache Derby 10.14.2.0. Nah, cari aja di web. Nah, untuk itu kita menginstal yang Derby binzip ini ya. Di sini kita buka. Nah, di sini otomatis akan terdownload. Nah, ini kita jeda karena sudah ada ke dalam file download.
Kita sudah melihat Derby di dalam file download. Derby ini sama saja kita harus mengekstraknya ke dalam file C juga. C. Oke, kita klik OK seharusnya karena sudah terlihat. Kita cek di bagian C. Nah, di sini ada file yang namanya harusnya Derby. Nah, Derby versi itu kemudian kita harus menginstal menjadi Derby saja. Nah, selanjutnya kita harus menginstal dari Apache Hive itu sendiri yang paling penting. Sini kita cari aja Hive Apache 2.1. Nah, sini sudah ada ya Apache Hive-nya itu download yang bentar. Jadi, ini sedang di-download. Nah, ketika dia sudah ada di dalam file downloadan, kita harus mengekstraknya ke dalam file C kembali. Nah, ini karena udah ada, kita klik kanan, kemudian diekstrak ke dalam file C. Nah, karena sudah, maka kita kembali ke file C. Kita lihat Hive ini sudah di rename ya namanya, yang awalnya itu Hive versi berapa. Kemudian kita lanjut ke membuka Derby. Lalu kita pilih yang folder lib. Kita Ctrl A atau mengcopy semuanya, copy. Nah, di sini kita kembali ke Hive folder lib. Ini kita Ctrl V atau paste. Nah, ini karena udah ada, jadi kita tidak usah mengkopinya lagi ya. Replace. Nah, kemudian kita buat di edit environment. Edit. Nah, di sini ada environment variables. Lalu buat di user bagian sini. Nah, di sini kita itu harus membuat Hive home. Kemudian kita new, kemudian kita Hive underscore home, terus C garis miring Hive. Nah, ini untuk si garis miring Hive harusnya ditaruh di value. Nanti klik saja OK. Cuma karena di sini sudah ada, kita nggak usah. Kemudian untuk Hivepin juga sama ya langkahnya, new. Kemudian kita lihat isinya itu seperti ini. Klik OK. Nah, kemudian untuk Derby sama saja, klik new, kemudian nanti kita masukkan karena udah ada, kita klik saja edit nih Derby home dan value-nya itu C di Derby-nya di C. Kemudian untuk tambahan itu ada new, kemudian kita bakal menuliskan ini variabel. Nah, untuk melihara kita ini saja Hadoop user class path first. Nah, untuk variabel value-nya itu kita tuliskan saja true untuk oke. Kemudian sistem variabel. Kemudian kita juga harus mengedit di sistem variabel. Di sini ada new, misalkan Hadoop user class path first. Nah, di sini true. Nah, sini nih kita klik OK harusnya. Kemudian kita kembali ke bagian part yang ada sistem variabel.
variabel edit. Nah, di sini kita new, misalkan kita masukkan itu si hive. Kita masukkan untuk yang ini, yang si hive garis miring itu bin. Kemudian kita juga harus masukkan dengan cara dimasukkan itu yaitu bin. Kemudian di sini juga ada hive bin. Nah, selanjutnya kita klik saja OK ketika sudah mengkonfigurasikan, dan di sini ada klik OK juga. Oke. Nah, di sini kita harus mengkonfigurasikan dari ke file Hive. Nah, sebelumnya kita harus mendownload file dari HiveSet ini. Nah, untuk linknya sebagai berikut. Di sini kita mendownloadnya. Nah, nanti tetap download. Nah, nanti ketika dia sudah ada di bagian download, klik copy. Nah, kemudian kita kasih lagi dan kita buka folder Hive. Nah, sini ada HiveSet kan. Nah, nanti ini filenya jadi berpindah ke sini karena sebelumnya tidak ada file ini di folder konfigurasi folder Hive. Nah, kemudian kita harus melihat command prompt. Setelah selesai semuanya, dengan command prompt kita harus run administrasi. Nah, di sini kita cek start efs.cmd. Nah, sini mulai ada Apache Hadoop distribusi itu bakal muncul. Di sini ada data node, dia sedang mengkonfigurasikan isinya tuh. Nah, ini untuk belakangnya itu ada jendela untuk dari Nemnode sendiri. Kemudian kita kembali ke ini, kita cek GPS. Nah, di sini Nemnode-nya itu 12936, GPS-nya 16468, data node-nya itu 2012. Kemudian kita start, tuliskan yarn buat CMD. Nah, di sini sudah muncul Apache Hadoop distribusi yang yarn node manager. Nah, di sini ada 0.0.0.0. Nah, ini maksudnya adalah dari gabungnya nanti ke jaringan start network server itu. Nah, untuk belakang itu ada jendela yang yarn resource manager. Nah, karena sudah terpanggil, kita harusnya mengecek di sistemnya ini harusnya bisa dengan tulisan GPS. Apakah dia bisa? Nah, dia bisa kepanggil, jadi ada 5 ya. Manager, resource manager, Nemnode, data node, and GPS. Kemudian kita start network server 0000 yang tadi sudah ada. Nah, kita tulis di sini, kita tuliskan start network server nah, enter. Nah, di sini mulai ya. Nah, dia akan terhubung ke port 1527. Sini kita membuka lagi command prompt. Nah, di sini ada,
kita tuliskan untuk memanggil APK Hive itu. Nah, sudah bisa. Dia sedang proses dan mungkin ini agak lama. Sudah, kemudian kita mulai create database table. Nah, dia sudah bisa. Nah, ini nggak ada baris ya berarti. Nah, mouse. Kemudian kita show data. Ya, kita show database. Oke, di sini ya baru ada 3 database. Default, TOEFL, sama tugas. Nah, di sini kalau kita pengen menghapus itu bisa menggunakan drop database. Nah, ini dapat kita ganti dengan nama database kita, bukan tugas. Kita enter di sini. Nah, sudah, kita lihat database kembali. Apakah sudah terhapus? Ya, dia sudah. Jadi tinggal 2 jenis database. Kemudian kita menggunakan database yang diinginkan. Nah, di sini saya ingin gunain database-nya TOEFL. Ini ada use TOEFL. Nah, sudah. Kemudian kita harus create table student. Membuat tabel kolom student. Nah, sini kita ketikkan create table mahasiswi. Kemudian kita enter. Nah, sudah bisa. Kemudian kita masukkan insert new table. Nah, di sini karena cukup banyak, jadi saya sudah menulis terlebih dahulu mau diisi apa kolom sama barisnya. Ini kita tinggal copy dan paste. Nah, ini insert into table student values. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini termasuk dalam ID, yaitu tipe datanya integer. Nah, kemudian untuk nama ini tipe datanya kan string. Nah, contohnya itu bening, Aska. Nah, kemudian di sini ada pelajaran tipe datanya string. Nah, contohnya itu biologi, kimia, matematika. Kemudian di sini ada di jurusan tipe datanya string juga, ada kedokteran, teknik industri, dirgantara. Kemudian grade ini ada tuh asalkan dari A, B, kemudian C, A, B. Nah, kemudian untuk skornya ini kita menggunakan angka ya, misalkan 80,50, 88,4, 93,4. Nah, jika sudah kita enter. Nah, di sini ada kesalahan. Nah, di sini kesalahannya itu karena insert into tabelnya itu masih berupa student, sedangkan kita tadi masukinnya itu mahasiswi, jadi kita harus mengganti datanya. Cukup lama. Ganti mahasiswi. Nah, ini harusnya saya sudah nggak error ya, karena kan tadi tabel not found di student. Nah, sini harusnya bisa. Oke, ini sedang berjalan. Nah, di sini null affected. Kemudian kita ketikkan slash bintang from mahasiswi. Nah, di sini sudah muncul ya
cukup rapih, yang di kolom 1, kolom 2 cukup rapih, cuma untuk kolom 3 dia masih belum rapih karena jumlah katanya itu beda-beda. Dan untuk gimana caranya biar rapih, ya dengan cara dispasi. Di sini karena sudah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom, dan untuk barisnya ini ada 10. Jadi ada 10 baris ke bawah ya. Nah, harusnya bisa disamakan ya. Ini untuk exit. Oke. Nah, mungkin cukup sekian dari saya terkait praktek Apache Hive ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.